Coba deh Anda bayangkan posisi ini. Di sebuah perusahaan yang tadinya, wah, larinya kenceng banget. Tiba-tiba kayak nabrak tembok. Penjualan melambat, semua orang jadi panik. Suasananya langsung tegang ya. Tegang banget. Tim sales nyalahin tim produk. Katanya inovasinya lemot. Terus kantor pusat nunjuk-nunjuk manajer cabang. Dianggap nggak perform. Jadi, semua orang main salah-salahan. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Skenario ini kayaknya familiar banget ya buat banyak orang. Dan biasanya akar masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar performa satu departemen aja. Oh, jadi bukan cuma soal siapa yang salah gitu ya? Bukan. Apa yang kita lihat di permukaan, kayak konflik internal, saling sikut, itu sebenarnya cuma gejala. Gejala dari sebuah pergeseran besar yang seringkali nggak disadari sama orang-orang di dalamnya. Nah, itu dia. Dan untuk membedah masalah ini sampai ke akarnya, sumber kita hari ini adalah buku Strategy as Leadership, tulisan Roberto Fasolo dan Natalia Wise. Buku yang bagus banget. Kita akan fokus banget di bab 2, yang judulnya Menavigasi Tantangan Perkembangan. Misi kita buat Anda hari ini simple. Kita mau urai langkah-langkah praktis yang bisa diambil seorang pemimpin buat menggerakkan organisasinya, terutama pas industrinya lagi bergeser. Tepatnya dari fase pertumbuhan pesat yang seru itu. Yang penuh euforia, ke fase kedewasaan atau maturity yang, wah, jauh lebih menantang. Ini bukan cuma teori, ini panduan buat bertindak. Bener banget. Poin utama di awal buku ini adalah perubahan di luar sana, di pasar, pasti akan selalu mantul ke dalam. Jadi, konflik antar departemen yang Anda lihat itu seringnya bukan masalah personal. Bukan soal ego ya. Bukan, itu adalah cerminan dari tekanan lingkungan bisnis yang emang makin berat. Oke. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Buku ini buka dengan ide yang menarik banget. Strategi itu bukan cuma soal angka dan data yang diingin. Strategi itu gabungan antara sains dan seni. Betul. Sisi sainsnya itu soal kemampuan kita baca pola, mendeteksi sinyal-sinyal kapan sebuah industri mulai melambat dari data yang ada. Dan sisi seninya, nah ini yang seringkali lebih sulit, adalah kepekaan untuk nyambungin data eksternal itu dengan apa yang terjadi di dalam perut perusahaan. Maksudnya gimana tuh? Gini, misalnya, sainsnya bilang, data menunjukkan pertumbuhan pasar produk kita melambat dari 20% tahun lalu, jadi cuma 5% tahun ini. Oke, itu data. Seninya adalah Anda bisa melihat kalau pada saat yang bersamaan, tim sales sama tim logistik di kantor Anda mulai sering berantem. Seninya adalah sadar kalau kedua hal itu dua sisi dari koin yang sama. Saya jadi ingat kasusnya Laura Garcia di perusahaan Best Clearing Inc. yang jadi contoh utama di bab ini. Dia kan persis ngalamin ini. Dia lihat timnya perang saudara di dalam, sementara musuh sebenarnya ada di luar. Persis. Musuhnya itu pasar yang mulai jenuh di Amerika Latin. Orang-orang di dalam sibuk nyalahin satu sama lain. Padahal mereka semua sebenarnya lagi merespons ancaman yang sama dari luar. Cuma caranya aja beda-beda dan nggak terkoordinasi. Dan kenapa mereka jadi reaktif dan defensif gitu? Nah, ini membawa kita ke sebuah konsep inti dari buku ini yang menurut saya, wah, kuat banget. Apa tuh? Konsepnya disebut laporan laba rugi yang tersembunyi atau the hidden P&L. Oke, ini bukan laporan keuangan kan ya? Bukan sama sekali. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Ini tentang kerugian atau losses yang bakal dialami oleh orang-orang di dalam organisasi akibat sebuah perubahan. Kerugian. Buku ini mengutip pemikir hebat, Heifetz dan Linsky. Mereka bilang, pada dasarnya orang itu nggak menolak perubahan. Yang mereka tolak itu kerugian yang datang bareng perubahan itu. Wow, jadi ini akarnya. Ini sumber dari semua penolakan, sikap defensif, sampai sabotase pasif yang sering bikin para pemimpin frustrasi. Oke, jadi waktu seorang manajer nolak strategi baru, itu bukan karena dia keras kepala, tapi mungkin karena dia takut kehilangan sesuatu. Itu sudut pandang yang jauh lebih empatik ya? Empatik banget. Coba bayangkan gini, perusahaan yang tadinya sangat fokus pada kehebatan produk, sekarang harus banting setir jadi berorientasi pada pelanggan. Oke. Buat seorang manajer produk yang bertahun-tahun jadi bintang karena keahlian teknisnya, ini bukan cuma soal ganti prioritas. Dia akan mengalami banyak kerugian. Pertama, dia bisa kehilangan rasa kompeten. Maksudnya? Iya, cara kerja, insting, dan keahlian yang dulu bikin dia sukses, sekarang mungkin gak relevan lagi. Dia harus belajar hal baru dari nol, dan itu menakutkan. Dia jadi merasa gak sepintar dulu lagi di hadapan timnya. Oh, oke. Masuk akal. Kedua, dia bisa kehilangan loyalitas.
Mungkin selama ini dia punya hubungan pertemanan yang erat banget sama kepala pabrik. Mereka solid. Sekarang, demi orientasi pelanggan, dia harus nuntut hal-hal baru yang mungkin nyusahin temennya di pabrik. Rasanya kayak mengkhianati kawan seperjuangan. Tepat. Ini kerugian-kerugian tak kasat mata yang kalau nggak diurus bakal jadi penghambat terbesar perubahan. Oke, ini masalah yang sangat manusiawi dan kompleks. Kalau gitu, di mana seorang pemimpin harus mulai? Mustahil kan menangani semua kerugian ini sekaligus? Apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah berhenti coba cari solusi instan. Mulai dengan mengamati. Buku ini nyebut tahap pertama sebagai observasi sistemik. Observasi sistemik? Artinya, Anda sebagai pemimpin perlu ngelihat dua arena secara bersamaan. Di satu sisi, lihat konteks eksternal. Data penjualan industri, profitabilitas kompetitor, tren pasar. Di sisi lain, amati dengan jeli dinamika internal. Gejala ketegangan, siapa nyalahin siapa, proses mana yang mulai seret. Kembali ke Laura di Base Clearing. Dia lihat data eksternal yang nunjukin pasar melambat. Di saat yang sama, dia amati gejala internal di mana tim-timnya kerja dalam silo sendiri-sendiri. Dia nyambungin kedua titik itu. Dan di tahap observasi ini, tantangan kepemimpinan terbesarnya adalah jawab pertanyaan ini. Kapasitas baru apa yang harus kita bangun untuk bisa menang di era baru yang lebih lambat ini? Karena era pertumbuhan gila-gilaan itu nggak akan kembali ya? Nggak akan. Dan disinilah kecemasan mulai nyebar di seluruh organisasi. Apa kita bisa berubah secepat yang dibutuhkan? Oke, setelah kita mengamati apa yang terjadi di luar dan di dalam, langkah selanjutnya adalah yang paling sulit nih kayaknya, nyatuin semua kepala yang sedang beradu. Buku ini menyebutnya interpretasi konfliktual. Betul. Dan meskipun namanya kedengaran akademis, intinya sangat praktis. Tujuannya bukan buat nyari siapa yang benar dan siapa yang salah di antara faksi-faksi yang lagi debat di perusahaan Anda. Jadi ini bukan soal cari kambing hitam. Justru sebaliknya. Tujuannya adalah bawa semua sudut pandang yang beda-beda itu ke dalam satu ruangan. Semua pihak ya? Semua. Pandangan pemegang saham yang cemas soal profit, pandangan tim sales yang frustrasi sama produk, pandangan tim logistik yang pusing. Lalu fasilitasi mereka untuk mencapai sebuah pemahaman bersama. Sebuah diagnosis masalah yang disepakati bareng. Intinya memfasilitasi perdebatan yang produktif. Tujuannya bukan cari siapa yang menang, tapi cari kebenaran bersama dari semua kacamata yang berbeda itu. Nah, itu dia poinnya. Dan inti dari proses interpretasi ini adalah menggali 3 jenis kerugian yang tadi kita bahas. Penting banget buat Anda sebagai pemimpin untuk bisa memetakan ini. Yang pertama, kerugian langsung. Oke, kerugian langsung. Ini yang paling kelihatan. Takut kehilangan bonus, status, jabatan atau kekuasaan, sangat nyata dan mudah dipahami. Yang kedua, lebih subtil. Kerugian kompetensi. Ini rasa takut jadi nggak relevan. Takut skill kita usang. Buku ini kan mengutip seorang manajer bank usia 50 tahun yang bilang, saya nggak tahu apakah saya bisa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk perubahan yang akan datang. Itu pengakuan yang jujur banget dan pasti sakit banget ya buat diucapkan. Pasti. Sangat. Dan yang terakhir yang seringkali paling emosional adalah kerugian loyalitas. Ini perasaan kayak mengkhianati teman, atasan, atau nilai-nilai lama. Contoh, manajer penjualan tadi yang harus menekan temannya di logistik. Tepat. Hubungan yang tadinya suportif jadi tegang. Rasanya kayak nusuk teman dari belakang demi target perusahaan. Itu deskripsi yang sangat kuat. Saya bisa bayangin betapa beratnya posisi itu, kejebak antara target baru dari perusahaan dan hubungan personel yang udah dibangun bertahun-tahun. Betul sekali. Udah bukan keputusan bisnis lagi, tapi jadi dilema moral. Nah, memetakan ketiga jenis kerugian ini untuk setiap kelompok adalah jantung dari tahap interpretasi. Oke. Setelah semua kerugian ini diakui dan dibicarakan secara terbuka, barulah kita bisa melangkah ke tahap ketiga, intervensi adaptif. Ini tahap eksekusinya. Tapi kalau saya tangkap, kuncinya bukan sekedar bikin daftar kerjaan atau ngasih target baru kan? Bukan sama sekali. Ngasih target baru itu intervensi teknis. Gampang dilakuin, tapi seringnya gagal. Intervensi adaptif kuncinya adalah menciptakan apa yang disebut holding environment. Holding environment. Lingkungan penopang. Betul, atau wadah aman. Ini adalah sebuah ruang, bisa berupa rapat rutin, lokakarya, atau proses komunikasi yang terstruktur, di mana orang merasa cukup aman untuk menghadapi stres dan mengelola kerugian mereka secara konstruktif. Tanpa panik atau kabur dari masalah. Nah, itu dia. Tanpa wadah ini, semua rencana perubahan secanggih apapun bakal mental.
Contohnya gini, Anda mau tim sales beralih dari fokus kejar volume, jadi fokus ke profitabilitas. Oke, gimana intervensi adaptifnya? Intervensi teknisnya ya ubah aja target mereka. Tapi intervensi adaptifnya adalah Anda juga bikin sesi khusus untuk membahas gimana skema bonus mereka akan terpengaruh. Itu untuk mengelola kerugian langsung. Dan untuk kerugian kompetensinya? Anda sediakan pelatihan intensif cara menjual berbasis profit. Anda menciptakan wadah agar mereka bisa memproses perubahan itu, bukan cuma nerima perintah. Tunggu dulu. Peran pemimpin yang digambarkan di sini yaitu bukan punya jawaban, tapi menciptakan lingkungan, itu kedengarannya pasif banget nggak sih? Bukannya seorang pemimpin digaji buat ngambil keputusan tegas? Pertanyaan yang bagus sekali, dan ini adalah jebakan paling umum bagi para pemimpin. Untuk tantangan teknis, misalnya mesin rusak, ya pemimpin memang harus kasih solusi tegas. Oke. Tapi untuk tantangan adaptif, yang masalahnya ada di pola pikir, kebiasaan, dan loyalitas orang, solusi top-down hampir tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena Anda nggak bisa memerintahkan orang untuk mengubah cara berpikirnya. Mereka harus menemukan jalannya sendiri. Tepat, peran pemimpin di sini bukan sebagai sang jenius dengan semua jawaban, tapi lebih sebagai arsitek proses. Dia yang menjaga proses observasi, interpretasi, dan intervensi ini terus jalan. Dia yang jaga wadah aman itu tetap ada. Betul. Dia yang ngatur suhu di dalam organisasi, jaga tingkat stres agar tetap produktif, jangan terlalu rendah sampai orang jadi abai, tapi jangan juga terlalu tinggi sampai orang panik. Laura Garcia kan terus didesak manajernya, katakan saja apa yang harus saya lakukan, tapi Laura menolak jebakan itu. Ini masuk akal, tapi ada satu pertanyaan lagi. Transisi dari fase pertumbuhan ke kedewasaan ini kan sebenarnya bisa diprediksi. Kenapa begitu banyak perusahaan yang gagal bersiap? Karena kita semua, sebagai manusia, punya bias kognitif yang kuat. Pertama, kita cenderung percaya kalau masa-masa indah akan berlangsung selamanya. Susah nerima kalau pesta bakal berakhir. Benar juga. Kedua, menerjemahkan rencana di atas kertas jadi tindakan nyata yang menyakitkan itu luar biasa sulit. Gampang banget bilang kita harus fokus pada profit, tapi sulit banget buat beneran motong bonus seseorang. Oke, ada satu poin terakhir yang menarik. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengelola kerugian para atasan kita, yaitu pemilik atau pemegang saham. Laura kan sebenarnya bisa ambil jalan aman buat karirnya ya? Betul sekali. Jalan paling aman bagi Laura adalah langsung melakukan restrukturisasi besar-besaran, potong biaya, sesuai keinginan pemegang saham. Itu akan bikin dia kelihatan tegas dan ngelindungin posisinya. Tapi dia nggak melakukan itu. Dia milih jalan yang lebih berisiko. Memfasilitasi proses adaptif yang lebih lambat, lebih rumit, tapi berpotensi menghasilkan perubahan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Apa sih kerugian yang dialami para pemegang saham itu? Bukannya mereka cuma peduli angka? Kerugian mereka adalah hilangnya kepastian dan ekspektasi. Hal-hal yang dulu mereka anggap wajar, dividen besar tiap tahun, pertumbuhan 2 digit, sekarang terancam. Itu kerugian yang nyata buat mereka. Sangat nyata. Lala dengan cerdas melibatkan para pemilik dalam lokakarya untuk membangun pemahaman bersama. Tapi, buku ini juga sangat realistis. Diceritakan bahwa meskipun proses itu jalan, tekanan dari pemilik tetap datang. Prosesnya nggak sempurna ya? Nggak sempurna. Bahkan ada beberapa kebijakan yang akhirnya terpaksa kembali ke cara lama. Ini nunjukin betapa sulitnya proses ini di dunia nyata. Oke, jadi setelah pembahasan yang mendalam ini, apa artinya semua ini untuk Anda? Ada 3 jebakan yang sepertinya harus kita hindari. Pertama, jangan mengobati gejala. Konflik antar tim di kantor Anda itu bukan masalah utamanya, itu cuma demamnya. Penyakit sebenarnya ada di pasar yang sedang berubah. Lihatlah keluar. Kedua, jangan pernah minta orang berubah tanpa bertanya pada diri sendiri. Apa yang akan hilang dari hidup mereka jika ini terjadi? Akui kerugian mereka secara terbuka. Dengan paksa. Dan ketiga, lupakan peran Anda sebagai pemberi solusi. Untuk masalah yang kompleks, peran Anda adalah sebagai penjaga ruangan, menciptakan dan menjaga wadah aman tempat solusi bisa lahir dari tim Anda sendiri. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Kita sudah banyak bahas gimana seorang pemimpin menciptakan holding environment atau wadah aman bagi timnya untuk menghadapi kerugian. Oke. Tapi coba bayangkan ini. Bagaimana jika Anda sebagai pemimpin adalah orang yang justru mengalami kerugian kompetensi atau loyalitas terbesar dalam perubahan ini?
Bagaimana Anda bisa menciptakan wadah aman itu untuk orang lain ketika Anda sendiri mungkin adalah orang yang paling membutuhkannya?